Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dari kelas 643C26, Prodi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Selipi. Kami akan mempresentasikan tugas perpajakan dengan materi perhitungan dan pengisian SPT mengenai pajak pertambahan nilai. Perhitungan dari DPP dan PPN-nya. Di sini faktur keluaran salah satu faktur keluaran di perusahaan kita, yaitu di perusahaan ini, yaitu Duta Media Citra, yang merupakan pembelian ini sebesar segini. Dan untuk perhitungan DPP-nya yang menggunakan yang sesuai dengan ketentuan yang sekarang, yaitu 11/12 kali nilai penjualan sama dengan 11/12 kali Rp1.015.560 yang merupakan harga jual si ininya barangnya, dan hasilnya Rp930.930. Setelah itu kita cari PPN atau pajak pertambahan nilainya sama dengan DPP kali tarif PPN sama dengan si DPP-nya itu Rp930.930 kali tarif PPN itu yang sekarang itu udah pakai yang 12% sama dengan Rp111.711,6 yang dibulatkan jadi Rp111.712. Nah, untuk totalnya jumlah DPP tambah jumlah PPN sama dengan itu Rp1.042.642. Untuk perhitungannya pengeluaran PPN yaitu DPP 11/12 kali harga jual sama dengan 11/12 kali 4.555, terus sama dengan 4.175.416 dibulatkan 4.475.417. Untuk PPN atau pajak tambahan nilai, tarif PPN kali DPP yaitu 12% kali 4.175.417 sama dengan 501,54 dibulatkan menjadi 501,50. Untuk totalnya jumlah DPP tambah jumlah PPN 4.175.417 tambah 501,50 sama dengan 4.676.467. Oke, langsung saja masuk ke tabel yang kedua, perhitungan pembelian yang sudah termasuk PPN. 11/12 dikali nilai pembelian, itu untuk mencari DPP-nya 522.000 dapat dari tabel yang pertama, pindahkan ke sini, yaitu 522.000 dikali 11/12. Hasil yang saya dapatkan yaitu 478.500. Yang kedua, pajak pertambahan nilai yaitu DPP dikali tarif PPN. Tarif PPN sekarang itu 12%, DPP yang dihasilkan Rp478.500 dikali dengan 12% yaitu Rp57.420. Totalnya itu jumlah DPP ditambah jumlah PPN, itu Rp478.500 ditambah Rp57.420. Itu hasil yang didapatkan Rp535.920. Untuk perhitungan pajaknya, DPP 11/12 dikali harga jual. 11/12 dikali Rp544.160.000. Hasilnya Rp498.813. Untuk PPN-nya, tarif PPN dikali DPP 12% dikali Rp498.813. Hasilnya Rp59.858. Totalnya jumlah DPP ditambah jumlah PPN, hasilnya Rp558.671. Terima kasih. Ini tidak ada karena di perusahaan kami itu tidak ada transaksi tidak ada transaksi ekspor. Jadi lanjut ke ini berikut transaksi pengeluarannya. Dan untuk jumlah DPP itu sebesar Rp874.288. Dan untuk jumlah PPN itu Rp976.172. Nah, lanjut kita ke lampiran 11B1. Ini juga nggak ada karena perusahaan kita itu nggak ada transaksi impor. Lanjut ke 11B2, yaitu daftar pajak masukan yang dapat digadekan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Ini nama PKP-nya, GWP-nya, masa pajak dan lainnya sama yang seperti sebelumnya. Nah, berikut ini transaksi pajak masukannya. Terus ini total DPP-nya itu sebesar Rp119.190.038. Dan total PPN itu sebesar Rp12.780.904. Nah, yang terakhir itu lampiran B3. Ini juga tidak ada karena di perusahaan ini tidak ada transaksi ini. Nah, untuk nama PKP-nya itu Duta Media Citra, untuk PWP-nya
yang tertera di sini. Terus masa pajak itu 2 sampai dengan 2025, pembetulannya 0. Nah, yang pertama itu rekapitulasi penyerahan A ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP, yaitu 0 karena ini tidak ada di perusahaan ini, jadi kita nolkan saja. Yang B, penyerahan dalam negeri. 1. Penyerahan dalam negeri dengan struktur pajak yang tidak digunggung. Nah, yang ini itu hasilnya 62.135.351 rupiah. Sedangkan PPN-nya 6.834.889 rupiah. Nah, kedua, penyerahan dalam negeri dengan faktor pajak yang digunggung itu di perusahaan ini tidak ada, jadi dinolkan saja keduanya. Masuk ke C, rincian penyerahan dalam negeri. 1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Itu ada di lampiran 874.288 untuk DPP, dan untuk PPN itu 976.172. Nah, yang kedua, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN itu sebesar 53.261.63 rupiah. PPN itu 5.858.217 rupiah. Ini dari mana? Ini dari di A2. Di sini ada transaksi yang udah dipotong sama bendaharawan langsung. Jadi ditaruhnya di bagian tadi, di bagian sini. Dan lanjut lagi, yang ketiga, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Itu di perusahaan ini nggak ada, jadi nolkan saja. Yang keempat, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM itu juga dinolkan saja. Masuk ke 2, itu rekapitulasi perolehan. A. Impor PKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dikreditkan. Itu tidak ada, jadi dinolkan saja. Dan itu B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, itu dari lampiran B2. Yang C, impor atau perolehan PM tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas itu juga di perusahaan ini tidak ada, jadi dinolkan saja keduanya. Nah, untuk jumlah perolehan 2A tambah 2B tambah 2C itu 116.150.000 rupiah. Untuk yang PPN-nya 12.780.904 rupiah. Nah, yang ketiga itu perhitungan PM yang dapat dikreditkan. A. Pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan itu 12.780.904 rupiah. Yang B, pajak masukan lainnya. 1. Kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, yaitu sebesar 18.406.420 rupiah. Untuk yang dua, kompensasi kelebihan PPN karena pembutuhan ekspor keluar masa pajak itu tidak ada, jadi dikosongkan saja. Yang ketiga, hasil penerimaan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambahan atau pengurangan pajak masukan, yaitu 18.404.4. Yang selanjutnya ini 4 jumlah 3B1 tambah 3B2 tambah 3B3. Yaitu sebesar 31.167.324. Di sini saya akan mengisi yang pertama penyerahan barang dan jasa. A. Terutang PPN bagian 2, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan nominal pada DPP sebesar 8.800.000
Rp74.288. Dan di kolom PPN dengan nominal sebesar Rp8.134.768. Kemudian pada nomor 3, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar Rp53.261.063. Dan PPN-nya dengan nominal Rp5.858.717. Sorry, saya revisi di bagian kolom PPN yang nomor 2, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Seharusnya ini diisi Rp976.172. Kemudian jumlah 1A1 ditambah 1A2 ditambah 1A3 ditambah 1A4 ditambah 1A5 sebesar Rp62.135.351. Dan pada kolom PPN nominalnya sebesar Rp6.834.889. Kemudian jumlah seluruh penyerahan 1A ditambah 1B adalah Rp62.135.351. Kemudian pada kolom 2, pada nomor 2, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Pada kolom A2, yaitu pajak keluaran yang harus dipungut sendiri atau jumlah PPN pada 1A2 sebesar Rp976.172. Dan pada kolom 2C, yaitu pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp31.187.324. Yang totalnya, yang pajak masukan yang dapat diperhitungannya berjumlah Rp30.211.152. Kemudian PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan 2D dan 2E hasilnya Rp30.211.152. Kemudian pada kolom H, PPN yang lebih bayar pada PKP meminta untuk lebih bayarnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kemudian kelengkapan SPT-nya formulir 1111AB, formulir 1111A1, formulir 1111A2, formulir 1111B1, formulir 1111B2, dan yang terakhir formulir 1111B3. Kemudian SPT ini digolongkan kepada PKP atau pengusaha kena pajak. Secara singkat, PKP adalah status yang diberikan kepada pengusaha atau pribadi atau badan yang menjual barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Omset tahunannya telah melebihi 4,8 miliar. Lalu hasil akhirnya adalah status PPN lebih bayar atau LB sebesar Rp30.211.152 karena lebih bayar. Kewajiban penyetoran PPN perusahaan untuk masa ini adalah nihil atau nggak ada. Perusahaan memilih untuk mengkompensasikan kelebihan tersebut ke masa pajak berikutnya, sebuah hak wajib pajak. Secara umum, perusahaan menunjukkan kepatuhan yang baik, terutama dalam penerapan mekanisme PPN pemungut yang kompleks. Namun, analisis kami menemukan bahwa adanya kesalahan administrasi minor, yaitu selisih salah satu rupiah atau rupiah pada penginputan dasar pengenaan pajak atau DPP pajak masukan. Temuan ini krusial untuk mencapai kepatuhan material dan formal yang 100%. Perusahaan wajib melakukan SPT pembetulan untuk mengkoreksi data ini. Komitmen untuk memperbaiki kesalahan sekecil Rp1 inilah yang menjadi penanda kepatuhan sejati. Bagian saran, perusahaan disarankan untuk segera melakukan pembetulan SPT masa PPN karena terdapat kesalahan penulisan angka pada bagian perolehan BKP atau JKP dengan DPP nilai lain, di mana jumlah yang diinput sebesar Rp116.046.456, sementara hasil perhitungan yang benar adalah Rp116.046.456. Pembetulan ini diperlukan agar data yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.